Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taftazani, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran matematika Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek mengajar yang akan dilaksanakan di kelas 10 materi statistika. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan sekalian, kita berjumpa lagi ya dalam kegiatan pembelajaran ya. Insyaallah pada pertemuan hari ini ya, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan statistika. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita mulai ya pembelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa selesai, berharap terakhir. Akmal Zaki, Fahri Zaki Muhammad, Huda Muhsin, Ibrahim. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum masuk ke materi inti, ya, apa yang sudah pernah antum dengar atau antum ketahui tentang statistika? Siapa yang ya, apa itu statistik yang kalian ketahui itu apa? Modus. Ya, ada modus. Kemudian ada apa lagi? Terkait statistik yang pernah antum pelajari? Ada mean. Mean itu apa? Rata-rata. Kemudian selain itu ada apa saja? Ada media. Kalau media apa? Dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan statistik. Kemudian itu adalah bagian dari istilah-istilah dalam statistik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, perlu diketahui bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan statistika. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu membedakan berbagai macam jenis data. Ada data tunggal, kemudian apa lagi? Data pokok, kemudian ada penyajian data. Penyajian data apa saja? Dalam penyajian data ada apa saja? Grafik, ada histogram dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama tujuan itu, peserta didik mampu membedakan menggambar dan menginterpretasikan histogram, diagram garis ya, kemudian diagram batang dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data. Itu nanti yang akan kita pelajari ya di pertemuan yang pertama ini ya. Baik buat dengan ada suatu masalah berkaitan dengan statistik, kita ambil contohnya apa saja? Contohnya yang sudah pernah ketahui. Ini nilai siswa. Ya, berkaitan dengan nilai siswa atau hasil belajar siswa atau dikenal antum apa? Rapor. Ya, rapor itu adalah contoh dari pengolahan statistik dan penyajian dalam statistik. Ya, itu rapor itu disajikan dalam bentuk tabel atau ya. Kemudian ada ukurannya, ada jumlah, ada rata-rata, ya, kemudian ada peringkat. Itu pun sama bagian dari statistik. Ya, dan itu adalah salah satu kegunaan ya atau manfaat dari belajar statistik. Gitu ya. Jadi ada manfaatnya. Ya.
dan apa itu statistik dan apa statistika, ya. Kalau statistik itu adalah kumpulan informasinya, kumpulan dari data-datanya, ya. Baik itu berupa angka atau data kuantitatif atau dalam bentuk yang lainnya, gitu ya. Kemudian ada juga namanya statistika. Kalau statistika itu adalah ilmunya, ya. Jadi cabang ilmu matematika yang itu bisa membedakan mana apa itu statistik dan apa itu statistika, ya. Jadi statistik itu adalah informasinya, data-datanya, kumpulan data-datanya. Sedangkan statistika adalah ilmunya, ya, ilmu atau cabang ilmu populasi dan sampel. Jadi apa itu populasi? Maksudnya, bisa dijelaskan pakai bahasa sendiri. Keseluruhan objek. Ya, populasi adalah keseluruhan objek. Kemudian ada sampel. Sampel itu yang benar-benar yang harus diteliti. Ya, sampel adalah data atau objek yang betul-betul ini diteliti atau ini diamati. Itu perbedaan antara populasi dan sampel, ya. Oke, lanjut materi. Ya. Kemudian jenis-jenis data, ya. Ini jenis-jenis data. Ini ada beberapa bagian. Ada data kualitatif. Ya, data kualitatif itu apa? Dimas? Contohnya? Ya, kualitatif. Ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu ada kualitatif itu contohnya? Data yang menunjukkan sifat atau pada tentang kondisi Ya, itu biasanya data kualitatif itu biasanya nilainya itu baik, sedang, kurang. Itu namanya data kualitatif. Konversi dari sebuah nilai, ya. Misalkan 90 jadinya A, 80 jadinya B, itu namanya data kualitatif, ya. Atau nilai sikap baik, ya, kemudian sedang, kurang, itu namanya kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah ya, akan jarak, ya, kemudian berat, ya, kemudian tinggi, ya, dan lain sebagainya, itu namanya data kuantitatif, ya. Contohnya ini, ya, cara menjadikan diagram data, ya. Ini jumlah, kita bisa juga dalam bentuk lingkaran, ya. Kemudian tabel distribusi, ya. Lakukan tindakan ke dalam tabel cara menggunakan huruf, ya. Satu-satu dihitung, dituliskan di sini. Kemudian ini langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi data kelompok apa namanya, minat dari bentuk kelompoknya. Silakan nanti berdistribusi kelompok, ya, mencari solusi dari masalah-masalah berkaitan dengan matematika, ya. Nah, ya. Kemudian manfaatkan laptop antum, ya, untuk mencari referensi dari sumber yang lain, ya. Kita menggunakan sumber belajar tidak hanya menggunakan buku aja, ya, tapi bisa menggunakan referensi yang lain. Silakan. Nah, ya, itu. Ya, ya. Presentasinya bagaimana? Bisa menggunakan mengerjakan tugas itu bisa digunakan dalam bentuk Excel, ya. Tampilkan situ. Silakan manfaatkan itu untuk presentasi, ya. Silakan gunakan laptop untuk mencari referensi dari sumber yang lain, ya. Kemudian boleh dikerjakan yang bentuk tabel itu menggunakan aplikasi, ya. Tabel saya lebih bagus, ya, dengan format yang sama yang ada di LKP, ya. Jadi di
depan ada mengundi, cara mengundi kelompok untuk presentasi, ya. Silakan nanti diperhatikan kelompok siapa yang nanti akan menjawab. Masih ada. Oke, ya kelompok 4. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, bisa dilihat di sini. Berat badan sesuai berat badannya, semakin besar, semakin ke bawah semakin besar berat badannya. Yang pertama 40. Kita lihat di sini ada di baris pertama. Berat badan yang 49 kilo. Selanjutnya di barisan yang pertama ada 1, di barisan kedua ada 50 kilo, di barisan 1 ada 1, di barisan kedua ada 1, di barisan ketiga ada 1, di barisan keempat ada 2, dan di barisan kelima ada 2 dengan frekuensi 7. Ketiga silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tiga Alexa, Tarikan, dan kawan-kawan. Kalian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 kurang akan membahas tentang menyelesaikan dari tabel yang tadi yang barusan dijelaskan oleh kelompok 4 menjadi diagram garis seperti yang kalian lihat. Oke, sebelumnya yang tadi yang ada di yang tabel sebelum kelompok kita itu kelompok 4, berat yang pertama 40, itu terusnya 7, frekuensinya 7. Di diagram garis kita lihat 40 dan isinya 7. Lalu berat badan yang kedua ada 44 dengan frekuensi 5. Yang tadi 47, 44 dari 5 menurun ke 5. Selanjutnya ada berat badan 47, yaitu sebagai frekuensinya sebanyak 12. Ini sangat naik drastis dari 5 jadi 12. Bisa dilihat garis menuju ke arah 12. Lalu ada berat badan 49, yaitu dengan frekuensi 9. Dari 12 turun ke 9. Walaupun tidak terlalu signifikan, tidak apa-apa, karena 12 dari 9 itu tidak terlalu jauh. Kemudian ada berat badan 50, yaitu dengan frekuensi 7. Dengan jalur garis turun dari 9 ke 7. Oke, begitu aja dari kami. Ya, ada yang ditanyakan tentang hasilnya atau ada yang beda sama ya semuanya ya. Kemudian bagaimana cara penyajiannya? Kelompok lain apa sudah paham cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis? Sudah ya? Oke, baik. Sudah. Sudah tidak ada pertanyaan. Silakan di. Oke. Sekian dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diagram lingkaran dari hasil berat badan siswa yang akan dijelaskan oleh Akram Eksa kepada Ya, sudah selamat. Waalaikumsalam. Jadi ini merupakan hasil diskusi kami kerja kelompok pada tugas matematika dalam bab statistika dan khusus pada penyajian data. Kelompok kami berisikan Johan Alexa, Hanif, Sofon, dan saya sendiri. Yaitu kami akan mempresentasikan hasil diskusi
berupa penyajian data dalam diagram lingkaran. Setiap depan ada 5 kategori berat badan yang pada data tersebut, yaitu siswa dengan berat badan 40 kg sebanyak 7 siswa, 44 kg sebanyak 5 siswa, 47 kg sebanyak 12 siswa, 49 kg sebanyak 9 siswa, dan terakhir 50 kg sebanyak 7 siswa. Lalu setelah kami konversikan menjadi persen, jadilah diagram lingkaran seperti ini, yaitu yang berat badannya 40 itu ada 7 siswa sebesar 17,5% dari keseluruhan siswa yang ada pada data tersebut. Lalu berat badan 44 kg ada sebanyak 5 siswa dengan persentase 12,5% dari keseluruhan siswa yang diambil data berat badannya. Begitu juga berat badan dengan berat 47 kg ada sebanyak 12 siswa dengan persentase 30%. Kg ada 9 siswa dengan persentase 22,5% dari 100% siswa yang diambil data berat badannya. Dan terakhir yang paling besar 50 kg itu ada 7 siswa dengan persentase 17,5% dari 100%. Kasih kesempatan untuk bertanya. Kalian itu apakah ditanyakan berdasarkan apa yang kami jelaskan, apakah ada pertanyaan dan khususnya pada diagram lingkaran? Ya, bagaimana cara misalkan membuat diagram lingkarannya? Langkah-langkahnya bagaimana? Ya. Kalau datanya mungkin bisa dipahami ya. Ya, penyajian data ini merepresentasikan data ya, bisa dipahami. Sehingga bagaimana cara untuk ya menjadikan data dalam bentuk tabel ya berbaris sama dia. Oke, sudah ya. Nah, itu adalah presentasi dari teman-teman kalian semuanya. Ya, presentasikan hasil dari kerja kelompoknya, menjawab ya soal-soal atau KPD tentang penyajian data. Ya, tadi sudah dipresentasikan, yaitu 3 cara ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Ya, dari data sebuah data data umum biasa disajikan yang pertama adalah dalam bentuk tabel distribusi, kemudian yang kedua disajikan dalam bentuk diagram garis, kemudian disajikan lagi dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi data-data tadi itu bisa disajikan dalam berbagai macam tampilan, ya, baik itu tabel, diagram ataupun diagram lingkaran, ya. Ya, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, barangkali ada pertanyaan dari antum berkaitan dengan materi? Tidak. Nah, tidak ada. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Nah, kemudian sebagai refleksi, kira-kira Rizal, bagaimana pengalaman antum dari pembelajaran hari ini? Dengan menggunakan media, dengan berbasis pendekatan kelompok, bagaimana perasaan antum dari pelajaran hari ini? Dapat dipahami. Oke. Kemudian Rikas, bagaimana kesan antum dengan pembelajaran hari ini dengan berbasis kelompok dan media? Lebih mudah, ya betul ya. Artinya teknologi itu ya tujuannya untuk mempermudah suatu pekerjaan. Ya, kemudian Hanif, bagaimana refleksinya? Apakah senang, ataukah semangat, ataukah lebih termotivasi belajar? Ya, lebih menyenangkan karena menggunakan media. Kelompok lain ada yang kita bahas? Tidak ada ya? Ya sudah. Berarti untuk persiapan pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari ya sebelum masuk kelas nanti, yaitu berkaitan dengan ukuran pemusatan data, ya. Yaitu ada mean, kemudian ada median, dan ada juga modus. Ya, untuk penyajian data kita anggap sudah cukup semuanya. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Kita belajar nanti dilanjutkan pembelajarannya tidak hanya di kelas tapi di luar kelas, misalkan ada
mengulang pelajaran-pelajaran materi-materi yang sudah diajarkan dan perbanyak mengerjakan latihan-latihan soal berkaitan dengan matematik ya, khususnya di materi yang sedang kita pelajari ya. Itu saja mungkin sebagai penutup kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis.